Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah ya kalau sehat. Ibu juga sehat. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Jungkuk Ibu, Jungkuk nggak masuk. Kenapa? Sakit tadi orang tuanya kesini ngasihin surat, Bu. Ya, kita doakan ya, semoga Jungkook sehat kembali dan bisa ikut belajar. Amin. Amin Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke Ibu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menanamkan rasa nasionalisme kalian, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan, Pak Hira. Oke, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu, yuk. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Maju. Ayo maju, maju. Terima kasih, kasih, Bu. Pak. Sama-sama, Bu. Hore. Nah, untuk menambah rasa semangat kalian, sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, Ibu. Ayo, Bu. Tepuk semangat, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Hore, kita semangat belajar hari ini, Bu. Ya, harus semangat. Oke, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari keberagaman budaya dan agama, diharapkan kalian dapat saling menghargai dan menghormati antar teman yang berbeda suku atau keyakinan. Nah, dengan mempelajari gagasan pokok, kalian juga diharapkan dapat membedakan kalimat inti dan kalimat penjelas. Dan juga dengan mempelajari sifat-sifat bunyi, diharapkan kalian juga bisa membedakan sifat-sifat dari bunyi. Nah, sebelum kita... Keyakinan itu agama ya, Bu, ya? Iya, Pak Hira. Oke, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita ini, Ibu akan men-share screen. Men-share screen apa, Bu? PPT ya, materi hari ini. Oh. Bu, mana, Bu? Udah muncul? Bentar, Ibu, belum. Lagi loading. Dah, Bu. Ya, lucu banget, Bu. Ada buah apelnya. Ada penggaris. Ada pulpen. Nah, hari ini kita... Warna kesukaan Ibu ya, Bu, pink? Iya, Pak Hira, betul.
Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai Ibu. macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan. Kita perhatikan dengan seksama ya. Baik, Ibu. Mengenai pawai budaya. Nah, ada berapa paragraf pada teks ini? Ada 3, Ibu, 3. Ya, betul. Ada 3 ya. 1, 2. Ya, Bu, Paragraf. 3. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, kalimat utama paragraf itu biasanya memiliki ciri-ciri yang menjorok ke dalam. Nah, sedangkan bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, teks yang ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, di setiap teks ini itu ada kalimat-kalimat yang mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, Baik, Ibu. cara menemukan gagasan pokok yaitu pertama kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian kalian temukan kalimat utama pada teks tersebut. Nah, setelah itu temukan unsur inti dari kalimat utama. Nah, unsur intinya itu yaitu kalimat utama yang merupakan gagasan pokok. Sampai sini bisa Baik, dimengerti? Ibu. Paham, Ibu. Nah, Kalimat baik. utama berarti inti ya, Bu. Ya, betul, Pak Hira. Nah, sekarang kita cari tahu gagasan pokok dan pendukung pada paragraf 1. Nah, pada paragraf 1 ini gagasan pokoknya pada kalimat berapa kira-kira? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Kalimat pertama ya, Bu. Iya, betul, pada kalimat pertama. Nah, berarti gagasan pendukungnya yaitu pada kalimat 2 dan kalimat ketiga ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat keberapa dan mengapa terdapat pada kalimat tersebut? Ibu, saya. Ya, silakan Pak Ira. Saya, Ibu. Ya, Menurut saya, gagasan pokok pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama, Bu. Karena pada kalimat pertama ada penjelasan inti mengenai berbaris sesuai dengan rombongannya, Bu. betul Pak Hira. Tepuk tangan buat Pak Hira. Hore. Dapat nilai tambah ya, Bu. Ya, pasti. Nah, selanjutnya Ibu. yang tahu pada paragraf 3 gagasan pokoknya terdapat pada kalimat berapa dan mengapa terdapat pada kalimat tersebut? Saya, Ibu, saya. Ya, silakan. Saya, Bu. Menurut saya terdapat pada kalimat terakhir, betul nggak, Bu? Betul sekali. Terima kasih. Karena, iya Ibu, soalnya kalimat terakhir tuh menjelaskan bahwa pawai budaya merupakan gambaran kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam, Bu. Yeay, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berbicara tentang keragaman budaya Indonesia, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman budaya, agama, makanan, alat musik, pakaian adat, bahasa daerah, dan lain-lain sebagainya. Nah,
Indonesia juga memiliki banyak pulau. Pulau-pulau tersebut terdiri dari bermacam-macam kebudayaan yang terdapat suku bangsa, tarian adat, rumah adat, agama, senjata tradisional, dan yang lain-lainnya. Nah, keberagaman tersebut menjadi ciri khas dari suatu daerah di Indonesia. Nah, walaupun Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Nah, keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Nah, oleh karena itu, keberagaman budaya harus kita lestarikan dan dijaga dengan baik. Baik. Nah, contoh di sini Ibu punya keragaman budaya di Indonesia. Wah, Yang pertama itu ada dari daerah Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, rumah adatnya yaitu rumah joglo dan makanannya yaitu gudeg. Gudeg ya, Bu? Ya, betul, Pak Hira. Soalnya teman aku ada dari Jogja, Bu. Nah, lanjut ya. Ya, Bu. Yang kedua ada dari Betawi. Rumah adatnya itu namanya rumah apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Namanya yaitu rumah kebaya. Dan makanan khasnya apa ini tahu nggak? Ada yang tahu? Kerak telur ya, Bu. Kerak telur. Iya, betul. Ini kerak telur. Aku pernah nyobain. Dari daerah mana ini? Dari daerah Betawi. Iya, Jakarta ya, Bu. Ya, Bu. Ya, betul. Dari daerah Jakarta atau Betawi ya. Nah, Ya, Bu. yang ketiga ini ada dari daerah Padang. Oh, rendang. Iya, betul. Makanan khasnya yaitu rendang. Nah, rumah adatnya yaitu rumah gadang namanya ya. Oke, Bu. Rendang suka ada di Lebaran ya, Bu? Iya, betul. Nah, selanjutnya ini ada yang tahu dari daerah mana? Jawa ya, Bu ya? Ya, tepatnya di Jawa Barat. Oh, iya, Ibu. Ini pakaian khasnya dari daerah Jawa Barat. Nah, rumah adat dari Jawa Barat ada yang tahu? Aku, Bu, aku. Ya, silakan Kak Ira. Badak kerai, Bu. Badak kerai. Badak keai, iya betul. Nah, makanan khasnya yaitu apa ini namanya? Itu, Bu, kayak keredok ya, Bu? Ya, betul. Ini Kayak baduk. Ya. sampai sini paham ya? Sama, ya, Bu, paham. Sama Ya, ada combro juga, Ibu, di rumah aku mah. comro juga termasuk ciri khas makanan dari Jawa Barat atau Sunda ya tepatnya. Nah, Iya, sampai Bu. sini bisa dimengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Aku, Ibu, aku Ya, Pak Hira, mau silakan. nanya. Bagaimana, Bu, seharusnya sikap yang kita lakukan saat memiliki teman yang berbeda suku atau agama, Bu? Soalnya aku punya teman yang beda agama, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hira. Bagus pertanyaannya ya. Iya, Nah, Bu. sikap yang harus kita lakukan saat memiliki teman yang berbeda suku atau agama, yaitu kita tidak boleh memilih-milih teman. Berteman harus dengan siapa saja. Terus harus menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Selain itu juga kalian harus bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap teman yang berbeda suku atau agama. Nah, selain itu kalian ikut mengapresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu ya Pak Hira. Oke, Bu. Baik, Ibu. Harus dilakukan. Ya, Makasih ya, Bu. ya sama-sama Pak Hira. Nah, selanjutnya Indonesia selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini Ibu punya contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama apa ini namanya?
Angklung, Bu, angklung di Iya, sekolah kita ada, angklung. Bu. Iya, betul. Banyak ya, setiap sekolah pasti mempunyai angklung. Nah, berasal Iya, dari mana Bu. angklung? Dari Jawa Barat ya, Bu? Ya, betul. Dimainkannya dengan cara digoyangkan ya. Digerakin. Iya, pada bagian ini. Nah, yang kedua ini ada kecapi seperti ini ya. Sebenarnya Ya, Bu. kecapi juga berasal Aku belum dari pernah main itu, Bu. nanti belajar ya, kita belajar. Oke, Bu. Nah, kecapi juga berasal dari Jawa Barat. Dimainkannya itu dengan cara dipetik bagian senar-senar pada kecapi ini. Dipetik kayak gitar ya, Bu? Iya, kayak gitar. Selanjutnya, ini yang ketiga ada saluang. Saluang sama seperti suling. Suling, Bu. Iya, tapi ini berbeda. Saluang di sini yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dimainkannya dengan cara ditiup sama seperti Ditiup. suling. Ya. Nah, yang Ya, keempat Bu. ini ada kendang. Gendang. Oh, kendang. Kendang. Ya, berasalnya sama dari Jawa Barat juga. Dimainkannya dengan cara dipukul atau ditabuh. Dipukul. Ya, betul. Selain kendang, ada juga suling yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya sama seperti saluang ditiup. Nah, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, ada yang tahu benda lain yang menghasilkan bunyi beserta caranya? Saya, Ibu saya. Ya, silakan Pak Ira. Saya, Bu. Piano, Ibu. Soalnya aku pernah les piano. Ya, dimainkannya? Piano dimainkannya dengan cara menyatukan tuts-tutsnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar saat dipukul, Bu. Betul, Pak Ira. Ada lagi selain piano kira-kira apa? Drum juga, Ibu. Drum bisa nggak, Bu? Ya, Dipukul bisa. ya, Bu. Drum Ya, dimainkan. getaran pada drumnya akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung drum, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Saya paham ya sampai sini. Paham, Nah, Ibu. dari alat-alat musik yang ditiup, dipukul, dipetik, ditabuh, atau yang lain sebagainya, itu akan menghasilkan bunyi. Karena hal ini, alat-alat musik tersebut yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran itu merupakan sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Nah, getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi juga tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, apa sih ruang hampa itu? Ruang hampa itu adalah ruang yang tidak ada udaranya. Kenapa? Karena bunyi itu akan merambat melalui benda padat, cair, dan gas, melalui udara di sekitar kita sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, jika tidak ada udara di sekitar kita, maka kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Paham ya? Aku sudah paham. Ya, Bu. Nah, baik. Bentar ya, Ibu. Stop share screen dulu. Baik, Ibu. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Saya deh, Bu. Saya. Ya, Pak Ira, silahkan. Menurut saya, dengan keberagaman agama yang terdapat sesama baik dengan teman.
Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dengan adanya keberagaman agama yang terdapat di Indonesia dapat menimbulkan sikap toleransi dan saling menghargai antar sesama, baik dengan teman, keluarga, maupun masyarakat. Nah, contoh dari sikap saling menghargai antar umat beragama yaitu kita tidak boleh mengganggu teman atau orang yang sedang beribadah. Dan juga kita tidak boleh mengejek atau membuli teman yang berbeda agama. Nah, jadi gagasan pokok yaitu merupakan kalimat inti atau utama dari suatu paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bunyi dapat terjadi karena benda yang bergetar, baik benda padat, cair, maupun gas. Nah, anak-anak sampai sini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Saya, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah, selanjutnya, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan saja ya pembelajaran pada hari ini. Silahkan. Oke, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, silahkan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita pada hari ini. Pimpin doanya. Teman-teman, Oke, Ibu, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran dan sebelum pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan kasih, ya. Ibu. Baik, Semangat Ibu. puasanya. Makasih Ibu, Ibu juga semangat. Iya.